Maraknya masyarakat yang masih membuat bangunan-bangunan liar di pusat kota, kemudian di bantaran sungai, di jalur hijau dan lain sebagainya. Ini juga mengemuka akhir-akhir ini di kota Cirebon, sehingga Komisi 1 dan 2 DPRD juga sempat menanyakan itu ke eksekutif ya. Bagaimana kemudian nanti akan ditindaklanjuti? Kami juga ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kenapa mereka bisa berani membuat bangunan-bangunan liar di pusat kota Cirebon, siapa yang memberikan izin atau memang ada izinnya. Nah, supaya tidak menyalahkan begitu ya. Kita akan hadirkan beberapa narasumber pagi hari ini. Di ujung telepon sudah ada Kepala Dinas PUPR Kota Cirebon, Dr. Haji Irawan Wahyono MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Irawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Subhan di studio, apa kabar Pak Irawan? Mohon Pak, alhamdulillah saya. Alhamdulillah, saya mohon maaf ini saya ganggu, kabarnya lagi diklat ini Pak. Mohon salam Iya, sultan. ya, alhamdulillah baik Pak. Ini sering sekali kita temui bangunan-bangunan dan tentu Pak Irawan lebih tahu ya, mungkin banyak juga ternyata di kota Cirebon. Sebenarnya bagaimana mekanisme seseorang atau kelompok orang ingin mendirikan sebuah bangunan yang sudah barang tentu bukan di lahan miliknya gitu Pak. Iya, di kalau itu pemohon atau warga masyarakat yang mau mengajukan bangunan, ya tentunya ada mekanismenya gitu kan ya. Ada PP nomor 16 tahun 2001 tentang gedung, turunan dari Undang-Undang Cipta Karya nomor 11 20. Nah, pemohon ini datang ke kantor PU, Okay. kemudian atau mengupload sendiri di SIMBG. Nah, itu yang diupload ada data pemohon, ada data tanah, KKPN dan gambar teknis dan lain sebagainya. Nanti setelah diupload di SIMBG, diperiksa di tim TPA atau tim teknis gitu kan. Nah, terus DPUTR memberikan ketegasan bahwa ini sudah sesuai teknis, lalu diteruskan ke kantor perizinan gitu. Oh. Ya, itu istilahnya kalau sekarang tuh, kalau dulu kan INB, sekarang Iya. jadi PBG. PBG itu persetujuan bangun gedung, yang dulunya adalah INB, izin mendirikan bangunan. Jadi pemohon bisa langsung mengupload di SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangun Gedung, atau kalau belum bisa datang ke PU nanti dibantu, diupload gitu kan. Nanti diperiksa oleh tim teknis, Yeah. atau yang bangunan huni, kalau yang lainnya oleh tim profesi ahli. Kemudian DPUPR menerbitkan keterangan mengenai persetujuan bangun gedung. Nah, nanti disampaikan surat ini, istilahnya rekomendasi disampaikan ke Dinas Perizinan, lalu Dinas Perizinan mengeluarkan PBG, persetujuan bangunan gedung gitu. Ini yang sedang Bapak maksud adalah seseorang yang punya lahan sendiri kemudian membangun di tempat sendiri atau bagaimana Pak? Iya. Jadi kita bisa mengidentifikasi itu melalui RDTR interaktif loh. Nanti kelihatan, oh itu daerah hijau, oh itu daerah kuning, oh ini bisa, itu RDTR, rencana detail tata ruang interaktif. Langsung keluar petanya. Boleh, kalau boleh diteruskan. Kalau enggak boleh, nggak bisa kita proses. Betul. Oke. Artinya kalau misalnya akan menempati tanah sendiri pun, kalau ternyata itu adalah kawasan hijau yang tadi disebutkan, tetap kemungkinannya tidak akan diberikan izin ya? Pak Irawan ya? Iya, tuh. Jadi kalau yang ada nanti ada kelihatan hijau itu. Tapi kita udah didata ini ya kuning, yang ini hijau, atau ini untuk daerah industri gitu sudah ada. Oh, sudah dipetakan begitu ya, di daerah mana saja atau di ruas mana saja gitu ya? Iya. Nah, itu namanya mengusulkan surat kegiatan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang gitu kan. Tapi kalau dulu IMB, sekarang gantinya PBG. PBG ya. Oke. Dan sudah ada aplikasinya di SIMBG itu ya, Pak ya? Iya.
Baik. Nah, syarat-syarat lengkapnya seperti apa Pak kalau seseorang ingin mengajukan pembuatan atau mendirikan sebuah bangunan baik untuk bisnis atau apapun itu? Iya. Ya tadi sementara itu ada data pemohon, data tentang tanah, ada data teknis dan lain sebagainya. Ya nantinya kalau untuk mengupload bisalah kami bantu kalau sudah bisa ya ngupload sendiri di rumah ya enggak apa-apa gitu kan. Gitu. Nanti kalau ada belum jelas datang ke kantor kita jelas, oh ini kurangnya ini kurang gitu. Oke, baik. Sejauh ini Pak, pantauannya khusus di kota Cirebon masih ada tidak pihak-pihak tertentu yang masih memaksakan membuat bangunan yang sebenarnya ruas-ruas tertentu ini yang kita maksud ini adalah tidak boleh misalnya untuk bangunan karena masuk di lahan hijau dan seterusnya. Iya, ya kalau warga atau masyarakat menjadi pemohon mengajukan PBG, ya nanti bisa kelihatan kok. Itu kan nanti ada surat kesesuaian pemuatan ruang. Nah nanti kelihatan. Nanti kalau umpamanya tidak bisa ya berarti berhenti, tidak proses gitu. Okay. Gitu. Jadi tidak ada ya Pak ya, yang mereka bangun dulu baru bilang gitu. Kita udah punya RDTR interaktif loh. Rencana detail tata ruang. Itu. Jadi di posisi yang sebelah mana aja, apakah sesuai tidak dengan pemanfaatan ruangnya, dengan ruangnya ya nanti bisa kelihatan gitu. Oke, baik. Jadi selama ini tidak ada misalnya kejadian mereka membangun dulu sudah selesai baru lapor gitu, nggak ada? Ya, tapi sebagian sudah pada ngerti lah gitu kan. Oke. Itu yang sedang kita bicarakan adalah kelompok orang atau korporasi yang mereka paham ya soal misalnya ada SIM BG dan seterusnya mengajukan izin. Kalau coba kita agak bergeser sedikit ke masyarakat umum yang mereka misalnya selama ini sudah kadung jualan gitu Pak di lahan-lahan milik Pemkot, di pinggir-pinggir jalan. Itu gimana tuh Pak? Ya, artinya kalau yang hal ini nanti itu tidak melulu DPUPR. Ya. Nanti ada stakeholder lain, ada Satpol PP. Nah, kita koordinasi tidak gitu. Tapi yang jelas kalau orang mengajukan permohonan PBG ya bisa teridentifikasi, bisa terdeteksi melalui RDTR itu gitu. Oke. Oh. Kalau di seputaran Kota Cirebon di daerah mana saja Pak yang benar-benar terlarang untuk publik membuat bangunan-bangunan, Pak? Pak Surban, saya kudu lihat petanya dulu ya. Posisinya di ruang virtual ini ya. Oh gitu. Pak Surban kalau mau ngajak siapa lihat ke sini boleh, nanti bisa lihat uji coba lihat bikin KKPR atau PBG. Biar gitu. Boleh Pak Surban. Oke, nanti Pak lain waktu kita coba lihat-lihat ya Pak ya. Nah, kemudian kalau begitu masyarakat yang ya memang ini lintas dinas ya Pak ya. Tadi disebutkan bukan hanya PUPR, tapi selama ini pembicaranya bagaimana dengan pihak lain yang dengan dinas lain lah ya, koordinasinya khusus untuk mereka ini kan yang dikeluhkan salah satunya adalah karena banyak juga masyarakat umum yang tadi misalnya mengais rezeki sudah punya toko dan lain sebagainya gitu di lahan-lahan yang seharusnya tidak diakui miliknya. Iya. Ya kita tetap kalau ada kalau ada informasi tentang hal itu ya kita koordinasi lah nanti dengan berbagai stakeholder, tidak melulu DPR gitu. Saya tidak sedang menyalahkan Bapak loh Pak ini Pak. Saya cuma pengen tahu ini Pak. Pak boleh nyalahkan. Ya. Oh jangan loh Pak. Oke, Pak, kalau soal sanksi gimana tuh Pak? Kalau misalnya ada kedapatan ada orang yang tadi ya misalnya belum ada izin tapi ternyata menempati sebuah tempat yang seharusnya menurut PUPR atau menurut perizinan memang tidak boleh nih ada bangunan. Sanksinya berupa apa tuh Pak? Ada instansi yang menangani tentang sanksi. Ada itu, tapi sanksi itu mau diterapkan harus dalam posisi koordinasi dulu. Jadi tidak ada yang memutuskan diri sendiri, semuanya dikoordinasikan dengan yang terkait gitu. Win-win solution lah Pak ya. Biar semuanya tidak dirugikan lah ya. Oke, baik. Pak, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan khusus untuk masyarakat
mengenai hal ini Pak, supaya mereka juga tahu ada aturan-aturan yang harus mereka tempuh untuk mendirikan sebuah bangunan. Silakan Pak. Ya, apa namanya, masyarakat Kota Cirebon yang saya cintai, apabila ingin mengajukan PBG, karena sebelumnya PBG itu namanya sebelumnya itu IMB, nah sekarang udah ganti jadi PBG. Nah itu untuk kepentingan kita bersama, karena dengan adanya kita mengurus PBG, ada dokumen penting yang kita miliki, ada PBG, ada standar sertifikat layak fungsi, ada surat keterangan kepemilikan gedung dan sebagainya. Ini masyarakat ditempuh, kalaulah memang belum paham, belum bisa, nanti kami bantu upload dan sebagainya gitu. Marilah kita untuk memanfaatkan ruang ya dengan ketentuan gitu kan, karena memang kita sudah memiliki RDTR gitu kan, nanti kita lagi menuju ke proses penyusunan RW. Baik. Tapi ini ada pendengar yang ingin bergabung dulu Pak, mungkin nanti bisa ditanggapi sedikit saja ya Pak. Ada yang ingin bergabung. Selamat pagi Pak Musa. Selamat pagi Bang Subhan. Ya, silakan Pak Musa dengan Pak Kadis PUPR ini. Ya, selamat pagi Bapak narasumber. Pagi Pak, kumaha Pak? Damang Pak. Alhamdulillah, damang, sawangdulna. Betul katon kayak. Itu Pak, kalau menurut saya itu adalah potret miskin Indonesia. Mereka mau berjualan, mereka mau punya tempat sendiri karena faktor ekonomi yang membuat mereka bertindak seperti itu. Tolong dicarikan solusinya supaya mereka tidak kehilangan nafkahnya, karena walaupun bagaimana mereka adalah warga kita yang perlu dilindungi dan dihormati supaya tidak melanggar hak asasi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Musa. Waalaikumsalam masukannya ya. Silakan mungkin sedikit saja Pak Irawan. Terima kasih Pak Musa sudah mengingatkan ini hal yang sangat positif dan strategis, dan insya Allah akan kami komunikasikan dengan berbagai pihak. Nah, yang penting kita melakukan tindakan itu dengan prinsip, filosofi, sentuh hatinya, jaga perangkat. Bukankah begitu Pak Subhan? Iya, betul. Baik. Baik, mudah-mudahan makin banyak orang yang paham soal ini ya, Pak Kadis ya. Mohon. Oke, baik, Pak Kadis, terima kasih waktunya untuk RRI Pak. Mohon maaf saya ganggu waktunya. Sawang Suna Pak Kadis, sehat-sehat Pak. Mohon. Baik, assalamualaikum. Salam. Baik, kami berbincang dengan Pak Kadis PUPR yang pagi hari ini kami ingin mengetahui ya syarat dan seterusnya untuk pembangunan sebuah bangunan ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali, pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon, kanal inspirasi. Bagi yang ingin bergabung memberikan tanggapan juga kami nantikan. Silakan di 081324951935.
Satu buah lagu, Bara Suara Sendu Melagu. Ini lagu yang diproduksi tahun 2016 lalu. Anda masih bersama kami, topik kita mengenai maraknya bangunan liar di pusat kota dan juga bantaran sungai. Yang ini sebenarnya berawalnya dari keluhan dari Komisi 1 dan 2 DPRD Kota Cirebon ya, yang menyampaikan meminta para eksekutif nih, Pak Wali Kota dan reng-rengannya itu untuk bisa menertibkan. Bahkan pada 2017 lalu itu sempat dibuat sebuah untuk kemudian menertibkan bangunan-bangunan liar yang ada di seputaran kota Cirebon sehingga tidak mengganggu begitu ya, terutama lahan-lahan yang seharusnya memang tidak boleh gitu untuk dibuat sebuah bangunan. Jadi pada 2017 itu sempat dibuat sebuah lembaga untuk mengaktifkan kembali tim ya, bukan lembaga ya, tim percepatan penertiban dan pengendalian aset yang sempat dibuat pada 2017 lalu. Itu bagaimana ya? Apakah masih bekerja? Seberapa optimal mereka? Nanti kita akan mengetahui, kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan Insinyur Haji Watid Sahriar, MBA, ini anggota Komisi 1 DPRD Kota Cirebon, mudah-mudahan akan segera terhubung. Untuk pendengar yang juga ingin memberikan tanggapan mengenai maraknya bangunan liar di kota dan juga di bantaran sungai, Anda bisa bersama kami, silakan di 0231486374 atau di 0231849329 untuk memberikan tanggapan juga. Kami sudah terhubung ini dengan narasumber berikutnya, ada Pak Insinyur Haji Watid Sahriar MBA, anggota Komisi 1 DPRD Kota Cirebon. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Watid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sufan. Apa kabar pagi hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, tadi sebelumnya dengan Pak Watid, saya dengan ini nih Pak, dengan PUPR ya Pak. Oh iya. Saya ngobrol-ngobrol sebentar dengan PUPR. Nah, sekarang waktunya dengan Bapak nih. Jadi awalnya tuh ceritanya gimana Pak bisa menyampaikan, meminta para eksekutif ini untuk untuk segera menertibkan kembali, karena memang sudah sangat mengkhawatirkan, atau gimana ya Pak ya? Kalau dari pandangan Komisi 1. Iya. Jadi saya di Komisi 2 Pak. Oh, di Komisi 2, mohon maaf. Ya, silakan Pak. Kebetulan Komisi 2 yang membidangi ekonomi pembangunan, di antaranya memang PUTR dan lain-lainnya. Nah, jadi inisiatif itu memang muncul ketika kami berdiskusi dengan lintas komisi. Yeah. Dan memang persoalan bangunan liar ini tumbuh begitu pesat di katakanlah 10 tahun terakhir ini. Yeah. Jadi, dan itu ujung-ujungnya memang sangat mengganggu ketertiban, terutama di jalan-jalan protokol. Nah, oleh sebab itu, ya kami mau tidak mau harus menggali lebih jauh seperti apa sih. Nah, kami beberapa hari yang lalu juga mengundang beberapa SKPD, diantaranya PUTR itu tadi. Hanya sayang memang kepala dinas tidak bisa hadir. Nah, kemudian ada ASDA juga yang membidangi sama perihal tadi. Nah, jadi di antaranya adalah kan dulu itu kan ada pengawasan pembangunan, itu bagian dari Cipta Karya. Nah, hari ini sudah tidak ada tuh. Yang dimaksud ini yang tim percepatan itu ya Pak ya? Beda lagi? Beda. Oh, oke, siap. Pengawasan pembangunan itu memang tugasnya adalah mengawasi di seluruh wilayah kota kan gitu. Jadi artinya setiap ada kegiatan membangun dan lain sebagainya, itu pasti termonitor oleh yang bersangkutan.
karena memang ada laporan dari lingkungan biasanya. Baik, baik. Nah, hari ini dan itu sudah berjalan mungkin beberapa belas tahun terakhir ini. Yeah. Itu sudah makin kesini makin sayup dan tidak ada. Gitu. Jadi tidak ada pengawasan. Oke. Dulu itu kalau memang ada orang bongkar pasir, itu sudah langsung didatengin tuh. Kalau sekarang? Kemudian, sekarang sih jangankan bongkar bangunan juga. Aman-aman aja ya Pak ya? Aman-aman aja. Oke, baik. Nah, Pak Watid, saya tahan dulu ya Pak ya. Ini ada yang ingin bergabung, boleh kita sapa pendengar ya Pak ya? Silakan. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak Maman. Oh siap, Pak Maman ya. Silakan Pak Maman, ini ada dari Komisi 2 DPRD Kota Cirebon, Pak Watid. Ada yang ingin disampaikan Pak? Baik, Pak Watid selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Maman. Ya, ini temanya menarik Pak, mengatasi bangunan liar ya. Iya. Saya memberikan apresiasi lah ini kepada anggota DPRD Komisi 2 yang telah ikut proaktif di dalam menggali permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Cirebon, terutama masalah mengatasi bangunan liar ini. Kami mungkin ada sedikit semacam masukan, Pak. Yang pertama ini mungkin dari Pemkot gitu, diharapkan memberikan edukasi kepada penduduk sekitar supaya paham antara larangan dan apa istilahnya sanksinya kalau memang itu melaksanakan. Yang kedua itu juga semacam ada penugasan kepada aparat keamanan untuk mengatasi ketertiban itu. Jadi proaktif juga itu. Supaya tidak banyak lagi bangunan liar ya Pak Maman ya. Iya. Ya, Pak Maman sendiri juga warga Kota Cirebon ya Pak Maman ya? Iya. Baik. Betul. Oke. Baik. Baik, karena waktunya terbatas, mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Maman? Ya, saya ingin menanyakan sejauh mana ini peran Pemda kaitan dengan masalah tadi edukasi, kemudian penugasan aparat dan pengecekan untuk keaslian dokumen terkait izin bangunan ini. Ingin tahu. Terima kasih. Terima kasih Pak Maman. Baik, mungkin sudah bisa tertangkap Pak pertanyaannya, mungkin ada yang bisa ditanggapi Pak Watid? Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Maman. Saya kira memang betul yang Pak Maman sampaikan itu. Tadi saya juga sedang menyampaikan bahwa memang di beberapa tahun terakhir ini, katakanlah 11, 12, 13 tahun terakhir, pengawasan pembangunan tuh sudah tadinya dari mulai sayup-sayup sampai sekarang sudah nyaris tidak ada. Jadi itulah sebetulnya yang barangkali juga harus diangkat lagi, diaktifkan lagi, sehingga karena memang di sana juga salah satunya adalah bagiannya mengedukasi juga tadi. Nah ini edukasi tidak ada dan lain sebagainya lah. Tapi intinya memang saya kira itu juga sudah dipahami oleh pihak eksekutif bahwa memang diusulkan kemarin itu ada satu tim gabungan lintas SKPD yang akan menangani perihal itu. Jadi saya kira memang kita juga sudah sepakat dan tadi akan menertibkan lah, terutama di jalannya protokol. Misalnya tadi bangunan liar yang ada di mana sepanjang Sukalila. Itu hal-hal yang seperti itu. Kalau memang mau ditata ya ditatalah yang baik kan gitu. Kalau memang mau dipindahkan ya dipindahkan. Monggo silakan gitu. Karena memang payung hukumnya sebetulnya sudah ada semua. Artinya aturan-aturannya sudah ada. Bahwa di sini boleh, di sini tidak boleh. Kemudian juga yang tidak berizin juga memang tidak boleh. Itu kan sudah ada semua. Hanya di dalam pelaksanaannya saja yang kurang tajam lah kira-kira gitu. Oke. Sehingga nantinya kalau semua orang sadar sih seharusnya sudah tidak ada lagi bangunan-bangunan yang menyalahi aturan itu ya, Pak Watid ya.
Ya mungkin kalau untuk 100% juga memang sulit. Perlu waktu lah ya. Ya paling tidak kami minimalisir lah. Baik. Pak Watid, mohon tidak ditutup teleponnya Pak. Kita ada informasi dari reporter dulu. Mungkin nanti kita sama-sama mendengarkan Pak informasi yang akan disampaikannya. Pendengar, kami akan segera hadirkan informasi dari reporter kami. Beragam permasalahan bangunan liar di Cirebon harus segera diselesaikan. Laporan akan disampaikan Aji Satria. Aji. Ya, saat ini saya berada di sekitar Terminal Harjamukti Kota Cirebon dalam kondisi mobile, dan dulunya warung, baik itu permanen dan warung permanen, dengan ini pun diimplementasi oleh dan di terdapat Terminal Harjamukti terlihat antik dan gagah. Bangunan-bangunan liar atau warung-warung liar yang dulu berada di samping kanan kiri di belakang juga akan dengan membangun bangunan permanen itu bisa hilang. Dan itu pun berlaku di beberapa ruas-ruas daerah lain. Memang masih ada beberapa warung-warung yang berdiri dengan bangunan permanen di sempadan sungai, itu pun memang kewenangan Pemkot karena ada kewenangan BPS. Namun sinergitas berbagai instansi pun terus dimaksimalkan di wilayah kota maupun kabupaten Cirebon untuk menata kotanya dengan sebaik mungkin agar tidak ada bangunan liar ataupun lain sebagainya. Upaya nyata yang dilakukan oleh Pemkot diantaranya membangun beberapa shelter untuk warung-warung yang kadang berdiri di sempadan sungai, bahkan warung-warung yang kadang nekat mendirikan warungnya di beberapa jalur-jalur protokol, hingga beberapa shelter seperti di daerah Jalan Cipto, kemudian di Bima pun didirikan, dan itu pun akan ditambah pula untuk shelter-shelter lain agar para pedagang lebih tersentral dan tidak ada warung yang nekat membuat bangunan-bangunan permanen di beberapa titik di lokasi kota Cirebon maupun di Kabupaten Cirebon. Tentu pemerintah kedua daerah, baik kota maupun kabupaten, harus bekerja ekstra dan juga bekerja sama dengan beragam lini dan agar melakukan hal tersebut, mendatangkan balik dan juga melakukan anggota dengan sebaik. Demikian, Satria langsung dari daerah Terminal Harjamukti Kota Cirebon, kembali ke rekan penyiar di studio. Beragam permasalahan bangunan liar di Cirebon harus segera diselesaikan. Laporan baru saja disampaikan reporter Aji Satria. RRI Cirebon, kanal inspirasi. Saya masih bersama Insinyur Watid Sahriar, MBA, anggota Komisi 2 DPRD Kota Cirebon. Pak Watid, kami bergabung kembali ya. Siap. Ya. Pak Watid, tentu kalau kita bicara soal pemerintah kota, kita juga harus apresiasi. Saya yakin juga ada yang terus dilakukan oleh pemerintah kota ya, Pak Watid ya. Tapi idealnya sebenarnya apa yang harus terus mereka lakukan sehingga masyarakat nanti benar-benar, walaupun ini tentu berjenjang dan butuh waktu ya, Pak Watid ya. Nanti kita punya lahan-lahan yang memang akan dikelola dengan baik oleh pemerintah kota tanpa terganggu dengan tadi misalnya ada bangunan-bangunan liar di atasnya. Iya. Halo. Ya, silakan Pak. Iya. Jadi kami juga kebetulan sekarang sedang menyusun satu perda baru perihal IMB, karena memang nanti tuh IMB tidak akan ada lagi, diganti dengan PGB. Jadi nah itu materinya atau kontennya juga akan lebih tajam dibandingkan IMB. Jadi agak oleh sebab itu mungkin dalam waktu 2 bulan mendatang lah sudah siap, karena memang masih di dalam pembahasan. Nah, tadi seperti Anda sampaikan bahwa memang eksekutif juga sudah akan melakukan lah secara bertahap. Nah, misalnya tadi bangunan-bangunan liar itu yang notabene juga memang sebetulnya juga ada manfaatnya itu dari sisi penggunaannya, karena memang itu kan UMKM ya. Iya betul. Pemerintah kota tentu juga harus ikut membantu lah pengembangan UMKM itu.
Nah, di Stadion Bima itu juga bagian yang akan mengakomodir nanti apabila memang terjadi katakanlah relokasi gitu. Nah, jadi oleh sebab itu juga tadi yang seperti Anda sampaikan bahwa memang kami sebetulnya sudah menyiapkan pilihan-pilihan untuk relokasi tersebut. Nah, hanya memang ya tentu ada 1-2 kendala lah di dalam melakukan relokasi itu. Nah, oleh sebab itu juga mungkin salah satunya juga kami juga memohon warga masyarakat Kota Cirebon juga ikut mensupport atau mendukung secara pasif bahwa memang problem ini adalah problem kita bersama gitu. Jadi bukan saja persoalan pemerintah kota tapi juga persoalan masyarakat juga. Karena penertiban itu kan untuk kita, dari kita dan oleh kita. Sepakat, Pak. Sepakat. Jadi mau tidak mau saya kira harus support juga lah pemerintah masyarakat kota harus ikut mensupport secara pasif bahwa memang ini persoalan kita semua kan. Jadi saya kira sepakatlah, tertib itu kan memang satu hal yang baik yang harus memang sama-sama kita lakukan. Barangkali itu mungkin yang baik. Pak, kalau yang 2017 itu kan sempat ada tim percepatan penertiban dan pengendalian aset ya katanya ya. Nah, dari sejak dibuat atau sejak dibentuk 2017 ada progres nggak Pak? Bahwa hari ini jumlah bangunannya lebih sedikit yang tidak berizin. Sebetulnya ada, hanya memang ya jujur harus dikatakan bahwa memang lambat kan gitu, lambat. Tapi memang progres ya ada. Karena kita juga punya kendala juga sih sebetulnya di dalam melakukan hal-hal seperti itu terjadi kendala kan. Jadi oleh sebab itu ya memang saya juga mewakili pemerintah Kota Cirebon barangkali juga perlu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat bahwa ya tidak mampu untuk melakukan secepat rencana kira-kira gitu. Karena memang tadi kendalanya juga ternyata memang tidak sekecil atau tidak semudah itu. Jadi itu yang barangkali salah satu yang menghambat di dalam penyelesaian itu. Saya kira itu. Oke, Pak. Kalau mereka yang kemudian sudah kepalang punya usaha nih Pak ya, mereka berdagang dan seterusnya di lahan-lahan yang tadi sudah kita sebutkan ya, artinya fix sebenarnya di lahan-lahan itu nggak boleh tuh. Nah, selama ini adakah sebagian dari mereka yang menyadari bahwa itu salah dan akhirnya mereka pindah dari situ tanpa harus diingatkan lagi? Jadi sebetulnya sih kalau kesadaran itu tuh sebetulnya juga sudah ada sih di pelaku-pelaku ini. Tetapi kan kadang-kadang juga terkendala tadi mungkin permodalannya katakan belum mampu. Mau pindah kemana gitu ya? Ya betul. Nah ini yang jadi persoalan, salah satu persoalannya juga itu. Jadi kan sebenarnya dilematis. Di satu sisi kita ingin membantu, mengakomodir UMKM tadi, tapi di lain sisi ada ketertiban yang memang harus dilakukan kan gitu. Nah jadi hal-hal yang seperti ini yang juga memang salah satu bagian yang tetapi tadi pilihan atau prioritas utama adalah ketertiban, mau tidak mau. Jadi saya kira itu tadi yang yang barangkali juga di pagi hari ini juga saya memohon atau menghimbau kepada masyarakat untuk ikut support lah, ikut bantu di dalam penertiban ini, karena memang butuh support juga, butuh support dalam bentuk pasif lah, ya kan? Betul. Jadi sama-sama melakukan, karena memang jujur Kota Cirebon ini hari ini sudah sangat kumuh lah katakan, iya kan? Jadi kalau tidak segera ditertibkan, ya mau tidak mau. Jadi akan begini terus, dan ya kan kita merasakan kemacetan, hambatan berlalu lintas, itu juga salah satu bagian. Keindahan sih sudah jelas lah, ya kan, jelas, artinya jelas tidak indahnya.
Betul, betul, betul. Jadi ya monggo silakan kira-kira gitulah. Ya, ya. Artinya kita punya kota sekecil ini, tapi juga kan kita ingin apa ya? Ingin lebih hijau gitu ya, Pak ya. Iya. Lebih tertata dengan baik, itu harapan kita bersama. Nah, sebenarnya Pak, kalau kita coba lihat, saya nggak tahu di mana lokasinya. Mungkin Pak Watid pernah memberikan ide itu ke pemerintah kota gitu. Sebenarnya ada tidak tempat yang bisa saja mereka gunakan untuk para masyarakat yang punya UMKM itu ya kita sebutnya, supaya ya direlokasi, ditempatkan di tempat yang layak sehingga mereka tetap bisa mengais rezeki, tapi juga tidak mengganggu area-area tadi yang terlarang misalnya. Iya, saya kira banyak itu pilihan-pilihan seperti itu banyak. Memang kita dengan luasannya hanya 37,8 km persegi itu terlihat seperti sempit sebetulnya, ya. Seperti tidak punya lah pilihan. Tapi sebetulnya juga ada. Hanya kan persoalannya kan modus atau pilihan itu yang belum dieksploitasi secara maksimal. Contoh saja misalnya, kami pernah menggagas atau Komisi 2 pernah mengusulkan kepada Dinas Perdagangan untuk membantu UMKM itu, misalnya dengan kendaraan roda 3 atau roda 4 yang kecil, yang murah, meriah, tapi sifatnya jadi mobile, jadi tidak fix atau tidak tetap dengan tenda gitu, tapi dengan kendaraan yang bisa berjalan. Nah itu kan juga bisa dilakukan ketika lahannya memang betul-betul sempit. Jadi tidak terlalu mengganggu lah, ya kan? Itu juga salah satu pilihan. Betul. Pilihan yang paling akhir saya kira, bukan pilihan yang utama. Tapi hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, ternyata di pusat kota juga ada lahan-lahan atau ruang yang kelihatannya sempit dan tidak dimanfaatkan. Yang celakanya misalnya ada rimbunan-rimbunan atau pohon-pohon perdu yang juga secara estetika tidak baik, tetapi tidak dimanfaatkan. Nah, kita kalau melihat di kota-kota besar, hal-hal yang seperti itu sudah bisa dimanfaatkan. Nah, perlu juga diketahui oleh pendengar di pagi hari ini, bahwa UMKM kita atau katakanlah PKL itu yang terdaftar itu sudah 4.800. Itu kan luar biasa. Banyak juga ya. Sangat banyak. Dan dari tahun ke tahun tumbuh terus gitu. Nah yang begini-begini kan juga sebetulnya persoalan juga kan gitu. 4.000-an itu yang terdaftar, yang tidak terdaftar juga masih ada kan Pak? Persis, itu yang terdaftar loh. Iya. Jadi ada di 5 kecamatan itu totally ada 4.800 sekian loh. Nah ini kan persoalan. Jadi, Pak, saya potong sedikit saja Pak. Ini menarik soal 4.000 yang terdaftar. Yang terdaftar ini berarti mereka boleh berjualan atau artinya sudah pasti mendapatkan izin berjualan di tempat-tempat yang kita diskusikan ini, atau belum tentu juga dari 4.000 ini? Iya. Tapi kenapa kita mendaftar itu? Supaya kita tahu lah bahwa ketika kita mau melakukan relokasi atau kita menyiapkan lahan untuk mereka, tadi sesuai dengan existing bahwa pelakunya ada berapa kan gitu. Jadi bukan berarti mendaftar lantas kita akan legalisir gitu. Iya. Jadi pengertiannya bukan otomatis jadi legal gitu ya? Ya, bukan. Tapi kita ikut memikirkan kan gitu. Oh, ternyata jumlahnya sudah 4.800. Karena itu kan juga sebuah kondisi yang juga harus sama-sama difikirkan. Harus difikirkan, betul. Nah, ini juga perlu kami sampaikan bahwa memang kita serius sebetulnya. Serius memikirkan. Jadi bukan mengabaikan mereka-mereka. Tapi kita ikut memikirkan. Nah, jadi monggo sama-sama kita selesaikan persoalan ini. Utamanya tadi kita mendapatkan satu ketertiban. Karena memang tanpa ketertiban kita tidak bisa melakukan banyak hal.
Barangkali itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik. Pak Watid, sebenarnya ketika kita bicara soal kendala yang dihadapi pemerintah kota, karena kita tidak mungkin juga mereka tidak melakukan edukasi, mereka tidak melakukan ngobrol dengan para PKL dan seterusnya juga nggak mungkin ya. Mereka pasti ada hubungan baik lah. Tapi apa yang menjadi kendala yang mungkin kita nggak tahu nih, sehingga kemudian kok masih banyak di antara mereka yang masih menempati lahan-lahan yang seharusnya tidak mereka tempati? Pak, mungkin saya juga sedikit, ini kan kita pernah mengusulkan nih, Komisi 2 pernah mengusulkan gini, ada satu aturan yang katakanlah 3 tahun atau 5 tahun, 5 tahun mereka berjualan, kemudian berhasil, nah sebaiknya mereka katakanlah bahasa ekstrimnya hengkang, hengkang dan membeli, misalnya. Saya juga mohon maaf nih kepada pelaku-pelaku yang di Sukalila. Kalau ditelusuri, mereka punya mobil, punya rumah tinggal yang baik dan lain sebagainya. Ya kan harusnya ya sudah pindah saja membeli di mana kan gitu ya kan. Atau kalau memang ingin satu lokasi tetap, ya mau dicarikan di mana kan gitu. Jadi sama-sama terus dibangun oleh developer atau bagaimana. Kan itu kan bisa. Karena memang mereka juga bukan pelaku ecek-ecek. Betul. Karena sudah mereka pasti punya modal sebenarnya ya Pak ya. Persis. Apalagi memang sudah berjualan lebih dari 10 tahun kan. Iya. Nah jadi saya kira harus disadari juga bersama bahwa ya mohon kepada yang sudah berhasil, sukses, ya secara kredit kan bisa juga dilakukan. Jadi banyak hal lah sebetulnya. Tapi itu tadi, makanya di awal juga tadi saya sampaikan bahwa persoalan ini adalah persoalan kita bersama, dan dari pelaku juga harus ada kesadaran bahwa melakukan atau memperbaiki sendirilah kan gitu ya. Kira-kira itu. Oke. Baik. Jadi persoalannya bukan persoalan 100% milik pemerintah, tapi persoalan bersama. Betul. Jadi betul. Ya tentu dengan porsi yang berbeda-beda lah kan gitu. Oke. Itu barangkali. Baik, Pak Watid, saya mohon izin jangan ditutup dulu teleponnya 1 menit saja Pak. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Karena namun sebelum saya break, saya juga ingin mengingatkan kepada pendengar bahwa posisi kami berbincang pagi hari ini bukan kemudian menyalahkan sahabat-sahabat kita yang sedang mencari rezeki ya Pak Watid ya. Tapi justru kita cari solusi nih. Gimana supaya sahabat-sahabat kita ini tetap mendapatkan rezeki, tapi juga tidak menyalahi aturan, kan gitu? Betul. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI. Rumah dan juga di Madinah Al-Munawwaroh dalam info haji setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan juga Anda bisa menyimak di YouTube channel RRI Cirebon pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Saya masih bersama Insinyur Watid Sahriar MBA, anggota Komisi 2 DPRD Kota Cirebon. Pak Watid. Ya siap. Ya, kalau tadi kita fokus ke soal para pedagang
atau UMKM kita menyebutnya, yang kita cari win-win solution lah supaya mereka tetap bisa cari rezeki ya, Pak Watid ya. Sekarang saya ingin tahu Pak kepada mereka yang kan ini ada dua bagian nih Pak nih. Kalau yang tadi kita bicara soal para pelaku UMKM, para pedagang di pinggir-pinggir jalan begitu. Kalau sekarang kesadaran mereka yang ingin membuat gedung, Pak. Artinya ini korporasi kah atau perseorangan, kelompok orang. Mereka sudah sadar betul nggak bahwa ada daerah-daerah yang tidak boleh misalnya dibuat bangunan gitu. Oh, ya sebetulnya kan itu kan ide aja kan gini, dan saya kira masyarakat tahu lah. Ya. Ya datang ke pihak pemberi izin, datang menanyakan apakah kami boleh membangun sesuatu di jalan A misalnya. Ya, betul. Nah itu kan ditanyakan, terus pasti akan ditanya juga kan untuk penggunaannya untuk apa. Misalnya kan membangun SPBU. Nah tentu kan itu kan ada, nanti kan dilihat itu di dalam perencanaan kotanya seperti apa. Nah kalau memang zona itu zona yang memungkinkan, ya tentu akan diberi izinnya. Nah kalau memang zonanya juga bukan zona untuk SPBU, ya tentu bisa, tidak gitu akan diberi kan gitu. Nah, gimana? Tapi ada indikasi nggak Pak selama ini misalnya ada orang yang berani membangun dulu baru kemudian ngurus-ngurus izinnya gitu? Itu dipastikan ada, Iya kan. Nah itu yang seperti itulah yang saya kira mungkin juga harus apa ya? Ya diberi pemahaman. Yang tadi yang saya bilang di era yang dulu itu ada wasbang, ada pengawasan pembangunan. Nah hari ini tidak ada, jadi kadang-kadang sampai jadi pun tidak ditegur dan tidak sama sekali ya Pak ya? Iya, iyalah. Okay. Dan bahkan ketika sudah menyalahi pun ya sudah kadang jadi gitu ya gedungnya ya? Iya. Ya, jadi ya dari kedua belah pihak lah, intinya sih kan makanya kenapa kami juga mengundang eksekutif untuk berdiskusi perihal tadi, karena memang ada kecenderungan pembiaran juga dari pihak. Iya kan, jadi ini yang sebetulnya juga kurang baik kan. Baik. Ya katakanlah tadi masyarakatnya tidak paham atau pura-pura tidak paham. Pura-pura tidak paham, kan, main bangun aja gitu ya? Harusnya ditegur dong. Kan iya. Nah ketika tidak ada peneguran, tidak ada pengawasan, ya tentu mereka sih sepertinya nyaman-nyaman aja melanjutkan pembangunan. Nah jadi pembiaran ini saya kira juga harus diperbaiki. Baik, kan itu. Baik, oke. Pak Watid, ada tenggat waktu nggak untuk Pemkot menyelesaikan persoalan ini yang sudah dikeluhkan oleh DPRD? Kita tidak memberikan deadline, tapi kita hanya menyampaikan bahwa ya sesegera mungkin, karena memang ini kan persoalan yang sudah bertahun-tahun yang sudah terlalu lama lah intinya gitu. Dan itu memang sudah dipahami dan disetujui bahwa memang akan segera mungkin diselesaikan. Baik, Pak Watid, terima kasih Pak. Ini obrolan menarik sekali. Saya mencatat banyak hal ini. Tentu apapun yang kita bicarakan hari ini, kita ingin wajah kota Cirebon ini besok tuh lebih bagus ya Pak ya. Dalam segala hal gitu. Saya juga mewakili pemerintah, mohon maaf kalau memang dirasakan ini mengganggu atau kurang nyaman, tetapi insya Allah ini untuk kebaikan kita bersama. Saya kira itu. Baik, Pak Watid, terima kasih waktunya untuk RRI Pak. Sehat dan sukses selalu ya Pak Watid ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insinyur Watid Sahriar MBA, anggota Komisi 2 DPRD Kota Cirebon. Banyak poin yang saya tulis pagi hari ini, di mana sebenarnya ini kan keinginan kita bersama ya. Kita bisa membayangkan suatu saat kita punya kota di Kota Cirebon yang kecil ini. Kecil sekali ini Kota Cirebon ini. Tapi kita bisa membayangkan ada suasana sejuk, ada daerah lahan hijau yang tidak ditempatin begitu ya. Tempat ada satwa mungkin, gambarannya kan gitu. Terus masyarakat yang selama ini menempati tanpa izin itu
kita tempatkan di tempat yang baik sehingga perekonomian mereka juga tetap jalan. Jadi semangatnya itu bukan hanya menggusur misalnya, tapi tidak memberikan solusi. Saya yakin pemerintah kota beserta DPRD dalam hal ini mereka bergandengan tangan bagaimana mencari solusi itu. Pendengar, kami harus segera akhiri dialog pagi untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya M. Subhan, sampai jumpa.